Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk kali ini kita akan membahas Laravel. Nanti materi-materinya akan kita bagi beberapa video ya. Yang pertama ini kita pengenalan, instalasi, dan lain sebagainya. Kemudian baru kita masuk tahap nanti untuk pelaksanaan menjalankan program. Kemudian kita membuat sebuah proyek aplikasi sampai akhir. Oke, untuk yang pertama, mengapa menggunakan Laravel? Laravel itu yaitu salah satu framework yang dapat digunakan secara gratis. Selain Laravel tuh ada Codeigniter, ada Y dan lain sebagainya. Namun keunggulan dari Laravel itu paling banyak digunakan di dunia untuk saat ini. Kemudian Laravel juga memiliki beberapa fitur yaitu artisan, migration, blade, dan lain-lain sebagainya. Dokumentasinya juga cukup lengkap, kemudian didukung oleh Composer. Kemudian sebelum menjalankan Laravel, ada beberapa tools atau aplikasi untuk kebutuhan server. Yang pertama adalah XAMPP, itu untuk menjalankan PHP-nya. Kemudian Visual Code Editor, lalu Composer. Setelah itu nanti kita install lagi Laravel untuk menjalankan sebuah project. Oke, untuk pertama kita ini karena saya sudah memiliki XAMPP, itu tinggal panggil. Kalau kita memiliki XAMPP, kita pastikan Apache dan MySQL-nya sudah start. Kemudian sebelum menginstal Laravel, langkah pertama itu kita harus menginstal Composer. Untuk menginstal Laravel, kita harus menginstal Composer di getcomposer.org. Nah, setelah ini muncul seperti ini, kita klik download. Kemudian kita install aja download and run Composer setup. Kita lihat sudah terinstall, kita sudah terdownload. Kemudian kita install aja, install seperti ini. Oke. Kemudian kita klik developer mode, next. Kemudian kita next saja. Nah, di sini kita harus menyimpan sesuai dengan PHP yang kita gunakan, yaitu di XAMPP PHP. Ini kita lanjut. Oke, finish. Kemudian untuk mengetes apa Composer kita sudah terinstall, kita masuk ke command prompt. Kemudian kita ketik Composer. Ya, kalau sudah tampil seperti ini, berarti kita sudah terinstall Composer versi 2.5.8. Oke, langkah kedua kita menginstal Laravel dan langsung membuat project baru. Harus diingat, karena kita menginstal XAMPP, kita menuju ke folder XAMPP terlebih dahulu. Kita langsung dari sini bisa langsung XAMPP htdocs. Kemudian untuk menginstal Laravel itu ada dua cara. Yang pertama melalui Composer, yang kedua langsung kita ketik perintahnya seperti berikut. Jadi kalau misalkan melalui Composer, kita ketikkan seperti ini, Composer global require Laravel.
installer. Bisa seperti ini, ataupun kita bisa langsung mengetik create project Laravel garing Laravel, kemudian nama project itu langsung. Kalau dari sini dia akan menginstal, kemudian baru kita buat semacam folder baru. Jadi kita ketik misalkan Laravel new di sini, kemudian nama projectnya apa, testing misalnya. Tunggu, dia akan membuat sebuah folder baru dengan nama testing seperti yang minta. Nanti dia akan menginstal apa yang diperlukan, file yang diperlukan untuk aplikasi tersebut. Kita buka, dia akan otomatis dibuat sebuah folder testing. Di sini sudah diinstal aplikasi Laravel. Kemudian langkah kedua yang biasa saya gunakan, cukup kita mengetikkan composer create strip project Laravel garing Laravel, kemudian nama project kalian. Misalnya tadi testing, kita coba menjadi pegawai atau ini pegawai, artinya aplikasi pegawai bisa seperti itu. Otomatis nanti kita di htdoc akan ada folder app pegawai. Kita tunggu dia mengekstraknya, kita lihat halaman mana ya. Nantinya terserah kalian
Emilia kemana. Oke. Oke, kita lihat setelah testing ada app pegawai. Nah ya, sama isinya ya. Jadi baik cara pertama ataupun cara kedua tetap isinya adalah sama. Oke. Contoh kita gunakan di sini aja ya, di app pegawai ya. Jadi nanti yang tes ini kita hapus testing. Oke. Nah, kita masuk ke folder app pegawai. Jadi kita akan membuka code editor atau Visual Code yang sudah kita install sebelumnya. Karena saya sudah menginstal, kita tinggal ketikkan seperti ini kode di dalam folder ini ya, di dalam folder app pegawai tadi yang sudah kita buat, kode spasi titik. Ya, setelah otomatis dia akan membuka Visual Studio Code langsung tepat di dalam folder app pegawai. Seperti ini. Lalu kita lihat di sini itu adalah nama aplikasi kita. Kemudian di dalamnya ada folder-folder dan file. Nah, di sini adalah merupakan struktur folder Laravel kita. Kemudian ini terdapat beberapa folder yang penting kita ketahui. Yang pertama itu adalah directory app. Directory app dia berisi kode aplikasi utama. Dia nanti di sini ada models, kemudian ada database. Nanti di sini kita mencari ada config dan lain sebagainya. Kemudian bootstrap, file bootstrap nanti akan ditampilkan di sini. Yang kedua itu config yang berisi file konfigurasi. Kemudian database yang berisi file migrasi dan pengaturan. Nanti kita akan mengatur di sini migrasi. Language public. Ini file yang dapat diakses publik nanti seperti gambar, kemudian CSS, JavaScript kita taruh di sini. Kemudian ada resource, itu berisi file tampilan, nanti file tampilan yang muncul di sini. Kemudian bahasa, dan aset-aset yang lain ada di sini.
Android, storage, dan lain sebagainya. Lalu selain lalu selain ini ada file .env. Nah, dia mengatur konfigurasi dasar dari environment-nya. Seperti contohnya kalau kita mau database, nah di sini kita harus menyamakan nama database-nya, di sini kita ubah. Ini karena database-nya dia Laravel, nanti kita harus sesuaikan nama database di sini. Oke, nantinya kita akan mempelajari MVC, model view controller, yaitu MVC itu logika terpisah dari masing-masing job pada pemrograman. Misalkan model mengatur pengolahan data, itu dia adanya di folder apps dan model. Kemudian view mengatur tampilan dari website, dia ada di folder resource. Kemudian dia view tampilan ada di sini, kita ngatur sini. Kemudian controller itu mengatur logik PHP di backend, dia ada di folder app, HTTP, kemudian di controller. Dari sini nanti kita bermain di sekitar sini. Lalu sebelum kita masuk ke programming, kita harus menginstal extension yang diperlukan oleh Laravel. Kita bisa diklik di sini. Di sini saya pakainya Betterline, kemudian Laravel Artisan, yaitu apa? Artisan itu biasa. Kemudian Laravel Blade Snap yang nanti akan membantu kita dalam pengetikan blade, kemudian extra instance, kemudian open new browser, PHP interference, dan Prettier. Ini beberapa extension yang saya gunakan. Jadi tinggal dicari, diklik aja di sini. Di sini kemudian ada di sini install. Nanti kita klik install, nanti otomatis install sendiri. Dan beberapa extension yang mungkin biasa kalian gunakan bisa diinstal untuk membantu pengetikan aplikasi kita nanti. Oke, demikian tahap pertama pengenalan Laravel, instalasi dan untuk memulai Laravel. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.